warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rutinitas talaki dan kajian kita. Semoga apa yang kita bacakan dan apa yang kita kaji menjadikan buah manfaat bagi diri kita sendiri dan menjadikan kita sebagai umat yang terus konsisten dalam menjalani dan menuruti sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ahli-ahli pewarisnya daripada Oh, ulama dan ahlu dzurriyyahnya. Baik, insya Allah pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan kajian daripada kitab Ighazatul Lahfan min Masayyidi Syaitan, sebuah karangan daripada kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dan kita sudah masih di dalam bab 12 yang membahas tentang upaya syaitan untuk memasuki di dalam diri seorang hamba, atau daripada tipu daya syaitan dan daripada apa yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa banyak sekali tipu daya syaitan. Daripadanya adalah membuat manusia itu dijadikan indah kepada keburukan dan dijadikan muak atau buruk atau pandangan yang buruk terhadap kebaikan. Maka di dalam fasal ini Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan beberapa daripada tipu daya syaitan terhadap umat manusia. Faslun, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, wa min kaidihi lil insani annahu yuriduhu al-mawarid allati yukhayyilu ilayhi anna fiha manfa'atuhu thumma yustiruhu al-masadir allati fiha 'aqabahu ويتخيل عنه ويسلمه ويقف يشمت فيه ويضحك منه فيؤمره بالسرقة والزنا والقتل ويدل عليه ويفضحه. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Daripada tipu daya syaitan kepada manusia, yaitu menjadikan pandangan di depan manusia itu membuat khayalan seakan-akan hal yang buruk itu ada manfaatnya. Dan setan itu senantiasa menggiring manusia kepada tempat-tempat yang dihiasi seakan-akan ada keindahan dan ada kemanfaatan. Padahal di sanalah tempat maksiat, di sanalah
perbuatan-perbuatan yang punya tendensi kepada keburukan. Maka apa yang dikatakan bahwasannya setan itu ketika setelah menggiring manusia kepada keburukan, maka dia melepas diri dari manusia tersebut. Dan bahkan ketika manusia sudah terjerumus ke dalam keburukan, ini setan-setan yang sudah mengajaknya tadi sehingga dia mengatakan, saya melepas diri dari kalian, dan kemudian ditertawakan. Ketika sudah terjatuh dalam kemungkaran, kita ditertawakan oleh setan. Maka ini yang seharusnya, bahwasannya setan itu adalah musuh kita. Tujuan utamanya adalah mereka hanya menggiring kita kepada keburukan. Setelah terjatuh, lalu dia pergi. Dan kemudian kita ditertawakan. Kemudian kita ditinggalkannya. Maka inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, maka ketika syaitan itu membuat atau menghiasi pandangan kalian dengan perbuatan-perbuatan yang seakan-akan indah padahal buruk. Ya. Maka di dalam ayat ini dikatakan ketika sudah selesai, ketika manusia sudah sampai, sudah terjatuh ke dalam fitnah atau keburukan, maka mereka itu seakan-akan menari-nari, menertawakan, kemudian mereka mengatakan, aku melepas diri dari kalian dan sesungguhnya aku adalah bagian daripada yang takut kepada Allah. Ternyata ini setan setelah menggiring manusia kepada keburukan, mereka malah menertawakan orang-orang yang sudah terhasut olehnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan bin Thabit, salah seorang daripada sahabat Nabi yang ahli dalam menyair. Apa dikatakan di dalam syairnya? Dallahum bi ghururin thumma aslamahum innal khabitha liman wallahu gharrar. Mereka, setan-setan itu adalah menggiring manusia kepada keburukan. Sesungguhnya sesuatu atau seseorang atau makhluk yang paling bejat adalah mereka yang suka berkhianat dan menggiring seseorang kepada, mengajak seseorang kepada ghurur, kepada keburukan. Maka di dalam ayat yang lain dikatakan kamatsali syaitani id qala lil insani akfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Sebagaimana di dalam ayat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, umpama perumpamaan itu seperti syaitan, ya, ketika dia mengatakan kepada manusia ukfur, ya, kafirlah kalian, falamma kafar, dan ketika manusia itu kafir qala inni bari'um minka, setan itu mengatakan aku melepas diri dari kalian, biar kalian saja yang kafir, kami tidak. Sesungguhnya kami adalah termasuk makhluk yang menakuti, takut kepada Allah zat Rabbul Alamin. Maka ini adalah ayat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana setan itu tujuan utamanya adalah hanya menggiring manusia kepada keburukan. Ya, makanya nanti Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bagaimana apa tujuan sebenarnya ketika setan melepaskan tipu daya pertama sekali kepada nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihi salam. Dalam ayat tersebut para mufassir itu mengatakan bahwasannya di dalam tentang ayat atau kalimat ini akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku itu takut kepada Allah. Itu yang dikatakan setan. Tapi para mufassir mengatakan bahwasannya takut ini bukan dalam artian setan itu takut dan lalu beriman kepada Allah, bukan. Dan dia lalu bertakwa kepada Allah, bukan. Artinya takut bukan dalam arti takwa. Kalau dalam arti takwa, kita takut kepada Allah, dalam hal lain kita mendekati Allah. Tetapi para mufassir mengatakan termasuk Qatadah, Ibnu Ishaq mengatakan sadaqa aduwwullah fi qawlihi inni ara ma la tarawna. Memang benar kalau dikatakan setan sesungguhnya aku bisa melihat apa yang kalian tidak melihat. Ya.
Jadi justru pandangan setan itu terbuka hijabnya kepada perencanaan-perencanaan. Maka banyak sekali ada beberapa riwayat yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setan itu dapat mendengar bisikan-bisikan langit, ya, atau rahasia-rahasia langit. Di antaranya ketika mereka mendengarkan rahasia-rahasia itu dan mereka mengetahui apa kondisi alam yang selanjutnya atau di masa yang akan datang. Maka disinilah mungkin kebanyakan daripada penyihir-penyihir dan ahli-ahli dukun itu, ya, bersekutu dengan setan agar mendapatkan informasi yang lebih lanjut terkait dengan masa depan. Nah, adapun kata Qatadah itu benar bahwa setan itu bisa mengetahui informasi yang akan datang. Tetapi ketika sampai di kalimat ini akhafullah, kata Qatadah, nah ini tidak benar. Ini seakan-akan setan itu membohongi manusia. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Padahal takut dalam artian ini adalah takut yang tidak menjadikan mereka taat kepada Allah, tapi hanya takut, ya, ada yang dikatakan di sini adalah takut yang tidak ada manfaatnya. Takut, takut kematian, takut binasa di hari akhir. Hanya itu saja. Bukan takut sebenar-benarnya takut seperti takwa atau mendekati diri kepada Allah. Dan ulama lain mengatakan innama akhafa bi batsyatallah taala bihi fid dunya. Sesungguhnya ulama lain mengatakan ketika setan itu mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah dan itu hanya berlaku di dunia saja sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat ketika takut kepada Allah atau melakukan kriminal maka dia akan takut mendapatkan hukuman, ya. Tapi bukan takut akan azab Allah di akhirat. Maka perkataan setan yang mengatakan aku takut kepada Allah itu seakan-akan membohongi manusia. Wa qala Atha inni akhafullah ayyuhlikani fi man yuhliku. Kata Imam Atha mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah dalam artian ayyuhlikani fi man yuhliku. Ada zat yang bisa membinasakanku dan daripada apa-apa saja atau siapa saja yang membuat aku binasa. Artinya apa saja yang membuat mereka binasa di dunia maka mereka takut. Tapi bukan dalam artian mereka takut azab di akhirat. Di dalam pasal selanjutnya Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa min kaidi aduwillahi ta'ala, daripada tipu daya busuk setan itu adalah annahu yukhawwifal mu'minina min junudihi wa awliyaihi fala yujahidunahum wala ya'murunahum bil ma'ruf wala yanhaunahum 'anil munkar wa hadha min a'zami kaidihi bi ahli iman. Di antara tipu daya setan itu adalah membuat manusia itu takut daripada tentara-tentaranya dan teman-temannya setan. Ini banyak sekali. Di antara teman-temannya setan itu bisa jadi manusia sendiri. Ketika manusia-manusia yang sudah berhasil dihasut, maka sudah menjadi temannya. Dan maka orang-orang yang beriman, musuhnya adalah bukan hanya setan, tetapi musuh orang beriman itu adalah orang-orang yang sudah menjadi sekutu setan. Ini disebut dengan junudihi wa auliyai, ya, yaitu teman-teman atau kawan-kawannya. Apa yang Allah gambarkan di dalam ayatnya? Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya sesungguhnya setan itu membuat orang-orang itu takut kepada teman-temannya. Maka kata Allah, janganlah kalian takut kalau seandainya kalian mengakui beriman. Nah, apa yang dimaksud dengan teman-temannya? Yang dimaksud dengan membuat orang-orang atau membuat orang-orang yang beriman takut kepada teman-temannya yaitu yu'adzimahum fi sudurikum, yaitu seakan menjadikan teman-temannya setan atau tentara-tentaranya setan itu seakan-akan terlihat agung di hati orang yang beriman. Maka di antaranya kita
jangan sampai takut kepada manusia dan jangan sampai berharap besar kepada manusia. Karena sesungguhnya kekecewaan yang paling besar potensinya adalah ketika sudah berharap kepada manusia itu sendiri. Nah, maka seakan-akan ketika kita sudah melihat ada orang yang kita takuti, itu adalah bagian daripada was-wasnya syaitan. Menjadikan kita seakan-akan tunduk betul di depan manusia. Ya, meskipun mereka secara jabatan mungkin lebih tinggi daripada kita, secara ilmu lain hal dengan bab takzim atau menghormati. Ya, itu lain hal. Tapi kalau seandainya sudah menjadikan kita takut karena ketakutan kita hanya karena kehilangan dunia, lalu takut kepada mereka, maka pastilah itu adalah bagian daripada ketakutan yang diiringi oleh setan dimasuki ke dalam manusia, ke dalam hati manusia, sehingga manusia itu takut kepada orang-orang yang tidak semestinya ditakuti. Maka kata Allah, jangan kalian takut kepada mereka. Nah, di antara ayat ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang kafir Quraisy terdahulu ketika turun ayat ini, orang-orang beriman itu dilarang untuk takut kepada kafir Quraisy. Maka sesungguhnya kalau kita melihat bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal keislaman itu, meskipun mereka minoritas, tapi luar biasa mentalitasnya untuk menjadikan Islam itu sebagai agama di dalam hatinya. Sebagaimana Ibnu Mas'ud kalau kita melihat orangnya kecil, orangnya kerdil, ya, orangnya kurus, tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang berani untuk membacakan surat Ar-Rahman ini di depan orang Quraisy atau di tengah-tengah pasar atau dekat dengan Ka'bah, maka Ibnu Mas'ud langsung mengacungkan tangannya dan mengatakan saya ya Rasulullah. Padahal Rasulullah saat itu sempat menahan Ibnu Mas'ud. Jangan engkau Ibnu Mas'ud karena engkau adalah orangnya kecil. Ya, maksud Rasul adalah supaya Ibnu Mas'ud tidak disakiti oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Ternyata memang mentalnya Ibnu Mas'ud luar biasa. Ini orang hanya anak sebagai pengembala kambing saja. Maka orang-orang kafir Quraisy melihat Ibnu Mas'ud tidak ada kastanya, artinya orang-orang berkasta bawah. Lain hal kalau yang membacakan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, mereka tidak berani untuk menyakitinya. Tapi Ibnu Mas'ud berani dengan lantang membaca surat Ar-Rahman di tengah-tengah pasar dan di tengah-tengah kafir Quraisy sehingga digebukin, malah diguntingin apa diguntingin daripada kuping Ibnu Mas'ud sendiri. Ibnu Mas'ud balik ke hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berdarah-darah. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Kalau seandainya ya Rasulullah, engkau memerintahkanku untuk setiap hari melantunkan ayat-ayat suci di depan mereka, maka akan kulakukan. Begitu mentalnya mereka luar biasa. Ibnu Mas'ud tidak ada rasa takutnya sama sekali terhadap mereka. Meskipun secara otoritas mereka lebih kuat, meskipun disakiti. Nah, inilah mental yang dibangun dan iman yang sudah masuk ke dalam hati atau relung hati daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada tipu daya setan yang lain adalah annahu yusahhiral aqla daiman hatta yakiduhu yukayyidahu wala yuslimu wala yaslamu min sahrihi illa man syaa Allah fayuzayyina lahu al-fi'la alladhi yadhurruhu hatta yukhayyila ilayhi annahu min af'al asya'i lahu. Di antara tipu daya setan yang lain adalah setan itulah yang membuat atau menyihir pikiran-pikiran manusia atau eh, pemikiran manusia, khayalan-khayalannya dengan banyak tipu dayanya, sehingga seakan-akan otak manusia ini sudah disihir oleh setan itu sendiri. Maka kata Allah, maka tidak ada yang bisa juga menyihir pemikiran itu kecuali yang dikehendaki Allah. Dan merekalah yang seakan-akan menghiasi hal yang buruk menjadi baik. Dan bahkan kebalikan, yang baik menjadi buruk.
dan membuat khayalan seakan-akan ada manfaat terhadap sesuatu. Lalu yang membuat sihir itu adalah setan itu sendiri. Maka sebagaimana banyak kata Imam Ibnul Qayyim, wa kam min halin fihi bainal qalbi wa bainal Islam wal iman wal ihsan. Bagaimana banyak orang-orang yang terfitnah dengan sihir ini. Ya. Seakan-akan mereka menggadaikan keislaman, menggadaikan keimanan, menggadaikan ihsan mereka. Dan sebagaimana banyak terjadi yang kita lihat bahkan tampak sekali kebatilan, keburukan itu yang dibuat oleh setan terhadap hal-hal yang baik. Dan bagaimana hal-hal yang baik dihiasi oleh setan di depan pandangan manusia itu dengan sesuatu yang memuakan gitu ya. Artinya yang seakan-akan kepada kebaikan manusia ini tidak mau melihat. Manusia ini muak terhadap kebaikan. Itulah puncak daripada tipu daya setan. Fahuwa sahibul abawaini hina akhrajahuma minal jannah. Sebagaimana kita melihat faktanya daripada cerita atau riwayat-riwayat yang valid yang Allah telah gambarkan di dalam firman-Nya, sebagaimana setan itu menjadi sahabat, menjadi penasehat, seakan-akan menjadi penasehat yang membuat kedua orang tua kita atau nenek moyang kita terdahulu, mereka berdua keluar daripada surganya Allah. Siapa mereka? Nabi Adam dan Siti Hawa. Bagaimana eh, sahibul abawain? Bagaimana ini setan itu bisa membuat Nabi Adam dan Siti Hawa itu terperdaya dan sehingga berhasil mengeluarkan mereka daripada surganya Allah. Wasahibul qabil haina qatlahu akhahu. Dan juga dialah yang menjadi penyebab Qabil itu membunuh saudaranya. Wasahibu qaumi Nuh hina ughriqu. Maka dialah juga yang menjadi penyebab kaum-kaum Nabi Nuh itu ketika ditimpakan atau ditenggelamkan ke dalam air bah yang besar. Dan dialah menjadi penyebab kaum Ad itu dihempaskan atau dibinasakan dengan angin topan yang kencang. Dan begitulah mereka juga, setan-setan ini menjadi penyebab di mana orang-orang atau kaum Nabi Saleh itu ditimpakan, dibalikkan bumi ke atas sehingga digempakan dengan gempa yang begitu besar. Ya. Dan begitulah mereka juga yang menjadi penyebab orang-orang Quraisy itu digiring ke dalam medan Badar. Sehingga setan-setan ini ketika sudah melihat bahwa ada banyak malaikat yang turun menemani daripada pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Medan Badar saat itu. Setelah itu apa yang dilakukan oleh setan? Setelah menggiring ke orang-orang Quraisy, mereka lari. Mereka lari. Ya. Mereka biarkan orang-orang kafir Quraisy itu berperang sendirinya. Ya, yang menggiring padahal ini setan-setan. Setan takut melihat malaikat sehingga mereka lari. Nah, maka itulah yang dikerjakan oleh setan. Maka kita patut berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pagi dan sore hari agar dijauhkan diri kita daripada gurur, daripada ajakan setan. Ajakan setan itu luar biasa, seakan-akan bagus, tetapi ketika sudah nyemplung di dalamnya, ketika sudah kita terjatuh di dalam fitnah tersebut, mereka lari, mereka melepaskan diri dari kita. Maka betapa busuknya sebagai makhluk yang mengkhianati makhluk yang lain. Nah, maka tapi itu adalah tugasnya setan. Yaitu tugasnya setan. Yang salah siapa? Tetap kita yang salah. Kenapa mau mengikuti ajakan daripada setan tersebut? Lebih lanjut, Imam Ibnul Qayyim nanti masih membahas terkait dengan bagaimana tipu daya setan eh, dan penyebab faktor, ya, bagaimana cara setan-setan itu membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa terdahulu di dalam surganya Allah sehingga bisa berhasil mengeluarkan mereka daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebut dengan was-was, ya, itu akan dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim nanti di pertemuan yang akan datang. Insya Allah akan kita bahas di dalam pada pasal
selanjutnya. Baik, ini yang Ya, dapat kita paparkan pada pertemuan malam hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat kepada saya khususnya dan kepada kita pada umumnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, meskipun tidak terkait dengan materi, tidak masalah. Silakan ditinggalkan soalnya nanti di dalam grup atau via chat saja. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Kita lanjutkan ke sesi talaki insyaallah pada pagi malam hari ini yang akan bertalaki ikhwan.